warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu sekalian, ini hari Jumat pertama di bulan Rabiul Awwal. Alhamdulillah, kita diberikan rezeki untuk mengkaji sebuah kitab hadis yang membicarakan tentang kehidupan Nabi dan para sahabat dalam kitab Adabul Mufrad. Sekarang bab ke-163. Judulnya adalah Babu Fadlul Kabir. Bab keutamaan orang yang lebih dewasa, keutamaan orang yang lebih tua. Di dalam bab ini hadisnya itu diulang-ulang untuk menegaskan tentang pentingnya hal itu, sekaligus ragam perbedaan riwayat menyangkut keutamaan orang yang lebih tua. Saya baca hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, "Man lam yarham shaghirana." Siapa yang tidak memiliki welas asih kepada yang lebih kecil, wa ya'rif haqqa kabirana, dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua, gak mulyakno sing luwih tuwa, falaisa minna, maka itu bukan termasuk mengikuti kebiasaan kami. Jadi kebiasaannya umat Islam itu menyayangi yang lebih muda, memuliakan yang lebih tua. Itu tradisi yang dibangun oleh Islam. Dan alhamdulillah di negeri kita ini terejawantah dengan bentuk kalau memanggil yang lebih tua kakak, mbak Yu, mas, ya kan? Kalau yang lebih tua, lebih muda, dek, nduk, dan seterusnya. Ada panggilan-panggilan begitu. Beda dengan di negeri barat, ibu. Jadi maksudnya untuk barat manggil kakeknya kadang-kala ya. Dulu ada film namanya MacGyver, itu saya kecil. MacGyver itu dia baik itu hari ini, gitu. Begini. Maka jangan nyontoh-nyontoh mereka. Kita ini so bagus. Hadis yang kedua juga kurang lebih sama. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi riwayatnya, man lam yarham shaghirana, orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, wa ya'rif haqqa kabirana, dan tidak mengetahui haknya orang yang lebih besar, falaisa minna, dia tidak mengikuti kebiasaan kami. Hadis yang nomor 3 masih sama, diulang lagi. Laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirana, bukan termasuk golongan kami, mengikuti kebiasaan kami umat Islam, orang yang tidak mengetahui hak haqqa kabirana, orang yang lebih dewasa, wa yarham shaghirana, tidak menyayangi yang lebih muda. Diulang lagi nanti sampai 4 kali. Ibu-ibu sekalian, rumah-rumahnya peradaban-peradaban di masa lalu itu juga sangat memuliakan yang lebih tua. Sering nonton film kolosal Cina, kalau memanggil kakaknya itu kadang kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, gitu ya, dalam buku zaman dulu. Berarti peninggalan memuliakan yang lebih tua, menyayangi yang lebih tua. Kalau itu tadi menggunakan kata-kata fadlu, keutamaan. Kalau sekarang bab ke-164 itu judulnya Babu Ijlalul Kabir, bab mengagungkan yang lebih tua.
mengagungkan yang lebih tua. Ini di dalam terminologi orang Jawa ada tua, ada dituakan. Tua atau dituakan. Tua dituakan. Tengok ya. Qala Abu Kinanah Anil Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ada satu riwayat menyebutkan begini. Inna min ijlalillah. Sesungguhnya di antara bentuk mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Ikramu di syaibatil muslim. Memuliakan orang yang sudah beruban muslim. Maksudnya yang lebih tua. Jadi orang tua yang sudah beruban itu ya layak untuk dimuliakan. Yang kedua, wa hamilul Qur'an ghairil ghali fihi walal jafi. Memuliakan orang yang hafal Al-Quran bisa, ahli Quran bisa, yang tidak melampaui batas dan tidak menyia-nyiakan Al-Quran. Ini maknanya ada beberapa. Di sini di dalam kitab ini yang dimaksud melampaui batas terkait Al-Quran itu bacanya cepat tanpa tadabbur, itu termasuk berlebih-lebihan kepada Al-Quran. Ada juga yang memahami dia hafal Quran tapi melupakannya. Terhitung di sini orang yang pernah hafal Quran dan tidak sungguh-sungguh menjaganya lantas hilang, dia terhitung sebagai pelaku dosa besar. Ya'udzu minal kabair, terhitung sebagai dosa besar. Ada juga yang memahami di sini adalah melampaui batas terkait Al-Quran itu yang tidak layak untuk dimuliakan. Sebaliknya yang dimuliakan yang tidak melampaui batas. Itu maksudnya adalah orang yang senantiasa mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, cenderung untuk menyimpang. Ibu-ibu pernah dengar istilah kulhusumsan? Kalau Anda tidak pernah dengar berarti tidak tahu main dukun. Sudah baik Anda. Ya. Ada istilahnya kulhusumsan. Ya segitu. Termasuk dari mengagungkan Allah, yang itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah ikramu dzulqanil muqsid, memuliakan penguasa yang adil. Memuliakan penguasa yang adil. Saya ulangi sambil saya kasih contoh yang kekinian ya Bu ya. Ayo dengarkan ini. Termasuk mengagungkan Allah adalah memuliakan orang muslim yang sudah beruban, memuliakan penghafal Quran yang tidak melampaui batas dan tidak menyia-nyiakan Quran, memuliakan penguasa yang adil. Saya duduk-duduk bercengkrama setelah sholat subuh tadi. Ada bapak-bapak lagi delok berita sing anyar. Ustaz, Ketua Muhammadiyah memuji paus yang datang. Katanya kepemimpinannya itu begini. Pokoknya begini ya. Puji-puji. Padahal dia akan melegalkan LGBT. Setelah selesai, saya jawab. Pertama sih guyon sih. Jadi
Oh Indonesia ini jawabnya terlalu serius kepada tengah. Ya, saya jawab dulu Pak. Nabi Muhammad itu ono rojo kafir tapi adil dipuji oleh Nabi Muhammad. Ketika beliau berada di Makkah, kaum muslimin tertindas di Makkah, maka Nabi bilang, "Rek, kamu hijrah nang Habasyah. Ki kono ono rojo sing lek memimpinku adil dan melindungi siapa saja yang ada di sana." Itu namanya Kaisar Najasyi. Artinya ini loh Bu, meskipun itu kafir, tapi wong disiplin, adil lek memimpin ya dipuji ora apa-apa. Tapi ojo dimakne iki ojo Islam. Lu ngaji bentahun, tapi goli luar biasa sampe menang. Iku jenenge adil. Lah Nabi Muhammad juga pernah memuji seorang penyair yang syairnya itu laras lurus dengan nilai ketauhidan. Maka Nabi bersabda kepada para sahabat, "Saire kafir, saire mukmin, wong kafir." Loh kan proporsional Nabi Muhammad. Sing layak menerima pujian ya dipuji. Nah ini juga begitu, memuliakan penguasa sing adil. Lek wong iku misalnya si guru dadi wong Islam, ya enggak masalah, kita puji saja. Ya termasuk tadi itu. Nah kalau memang Anda melihat paus iki nggawa keapian ya sampean apresiasi api iki. Akidah ya dhewe-dhewe. Ngono lho Bu, ya. Lah mainstream keberagaman di Indonesia ini sekarang pokoknya lek non muslim welek habis. Gitu. Ya kan gak mesti ngono, tonggone sama si non muslim tapi lah ya akeh. Nah, ngono itu. Lanjut berikutnya. Masih di dalam babu ijlalul karim, bab mengagungkan yang lebih tua. Hadisnya sama diulang lagi tadi. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami atau mengikuti kebiasaan kami yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak memuliakan atau mengagungkan yang lebih besar. Lah, cara atau bentuk pemuliaan pengagungan kepada yang lebih tua itu ya nopo? Ini ceritanya bab 165 bab berikutnya. Caranya adalah babu yabda'ul kabir bil kalami was-su'al. Bab mendahulukan yang lebih tua di dalam berbicara dan bertanya. Ibu-ibu ini hadisnya cukup panjang tapi cerita. Muhaisanah bin Mas'ud ataya Khaybar fatafarraqa fin nakhli faqutila Abdullah bin Sahal. Jadi ada orang bertengkar terkait kebun kurma. Abdullah bin Sahal itu gegeran. Kemudian Khuwaisah dan Muhaisah Ibnu Mas'ud itu mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk membicarakan persengketaan terkait kebun di Khaybar. Ketika menjumpai Nabi Muhammad SAW, fatakallamu fi amri sahibihim. Fabada'a Abdurrahman wa kana asgharul qaum. Ketika kelompok orang ini datang menemui Nabi, yang lebih kecil kok ngomong.
Jadi sekelompok orang ini, nah juru bicaranya nggak sing paling cilik, sing paling enom. Maka Nabi bersabda, kabir al-kubro, muliakanlah yang lebih tua. Kemudian qala Yahya, ada yang ikut rombongan itu mengatakan liyalal kalam al-akbar, hendaknya yang menjadi juru bicara sing paling tua. Hendaknya yang menjadi juru bicara yang paling dewasa, yang paling tua. Fatakallamu fi amri sahibihim faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam atastahiquna qatilakum bi aymanin khamsina minkum, dan seterusnya. Ini Nabi memberikan solusi persengketaan mereka. Bu, yang masuk di dalam judul bab ini adalah kalau ada sebuah peristiwa, sebuah penyampaian pendapat, maka hendaknya yang punya hak untuk ngomong diutamakan yang paling dewasa, yang paling gede, yang paling tua. Gitu loh Bu, dibiasakan gitu ya. Kecuali kalau yang lebih tua itu tadi mempersilahkan yang lebih muda, tidak apa-apa. Di dalam hal imami juga seperti itu. Nah, itu satu di antara cara memuliakan orang yang lebih tua. Biar beliau yang ngomong duluan, biar beliau yang mendahului untuk meminta atau bertanya. Bab berikutnya. Bab ke-166. Babu idza lam yatakallam al-kabir, lam yatakallamil kabir. Bab apabila orang-orang tua itu enggan berbicara. Hal lil asghar ayatakallama, apakah yang lebih kecil itu boleh ngomong? Apakah boleh ngomong? Menurut Anda gimana? Boleh apa enggak, Bu? Jawabannya boleh atau enggak itu boleh. Tapi lihat kondisi. Kita tengok hadisnya. Tapi Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat namanya Abdullah bin Umar, putrane Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi bersabda, bertanya kepada para sahabat, akhbirni bi syajaratin. Jadi Rasulullah, ada enggak yang bisa menyampaikan ke saya ada sebuah pohon loh? Kuis Nabi Muhammad. Mathaluha mathalul muslim. Perumpamaan pohon ini seperti seorang muslim. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Pohon ini senantiasa memberikan manfaat dengan buah-buahannya dengan izin Tuhannya. La tahutsu waraqah, dan godongnya gak tahu gogrok. Fawaqa'a fi nafsin nakhlah. Di majelis itu, ibu-ibu, yang paling kecil anak yang namanya Abdullah bin Umar. Sementara di majelis itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada orang-orang yang lebih dewasa. Lalu Nabi tanya, sapa sing ngeru pohon apa iku? Jare ini sing cerita iki anak cilik ngono. Fakaritu an atakallam. Aku enggan ngomong. Padahal aku lu jawabane. Itu. Terus wa thamma Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma falamma lam yatakallam. Umar Abu Bakar diam. Diamnya Abu Bakar dan Umar ini juga karena tata krama, ibu-ibu. Karena tata krama diamnya. Karena Abu Bakar sama Umar itu orang yang tidak ingin mendahului Rasulullah. Surat Al-Hujurat ayat 1.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi jawab diri, hiya nakhlah. Itu adalah kurma. Bu, lek nyebut kurma bahasa Arabnya ono khail yo, nakhlah. Lek kana titike nahlah iku lebah. Lek ono titike apa? Apa ini? Mo. Lek kana titike nahlah. Nah, itu lebah. Nah, falamma kharajtu ma'a abi qultu. Setelah buya dari majelis itu, saya keluar sama bapakku. Siapa berarti? Umar ambek Abdullah bin Umar. Ya abati Yahya. Waqa'a fi nafsi nakhlah. Jane aku iki manero ya, di jero atiku aku jawab iku pohon kurma. Qala Umar terus ngomong-ngomong. Ma mana'aka an taqula. Lapo kamu kok ngomong Ingat lho Bu ya, Umar itu memang tegas dan biasanya lek bapak itu tegas. Biasanya anak lanang ini nyaline beda karo bapak. Oke? Ini Abdullah bin Umar ini wonge isinan. Isinan barangkali bis. Isinan. Tapi pintar. Abdullah bin Umar itu pintar, ulamanya sahabat. Dia ini malu. Lau kunta qulta hakana ahabbu ilayya min kada wa kada. Seandainya kamu tadi itu menjawab yang demikian itu lebih aku cintai daripada begini dan begini. Qala Abdullah bin Umar jawab, ma mana'ani illa lam araka wala Abu Bakar fatakallama fakarihtu. Ya, tidak ada yang menghalangi aku untuk berbicara kecuali aku melihat engkau dan Abu Bakar tidak berbicara. Aku enggan untuk ngomong bisa, sungkan juga. Nah, sekarang jawabannya, kalau orang-orang dewasa itu enggan berbicara, maka anak kecil boleh ngomong atau enggak? Dilihat kondisinya. Ya. Jadi ada bawaan pribadi. Ada kadang-kala orang itu tidak berkenan anak ciri itu ngomong. Begitu. Maka sebetulnya boleh-boleh saja. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana sikap bijak yang diambil oleh orang dewasa. Gitu. Itu majelisnya Rasulullah SAW itu gitu. Bab berikutnya. Oh, sebelum ke bab berikutnya, di sini ada pelajaran ditarik oleh pensyarah hadis ini. Ma mana'aka an taqulaha li'annaha al-itharu fi amri dunya. Qala Hafidz. Jadi sahabat Abdullah bin Umar dipandang lebih memilih diam, itu lebih utama di komunitasnya orang dewasa tadi. Kenapa? Karena itu adalah urusan dunia. Akan tetapi memprioritaskan orang lain di dalam urusan pahala atau ukhrawi itu tidak diutamakan. Contohnya begini loh Bu. Softnya bapak-bapak itu yang lebih utama soft 1 atau 2? Bapak-bapak. Soft 1 bilang boleh. Kalau seorang bapak berada di posisi soft kedua, ada longgar 1 di depan, maka sangat tidak dianjurkan bapak di baris nomor 2 itu menggolong dengan mawon. Karena memprioritaskan orang lain di dalam urusan pahala akhirat itu bukan sesuatu yang diutamakan. Nah, itu yang direbut dulu. Bisa dipahami? Nah, karena ini tadi urusan biasa-biasa saja, gak apa-apa. Bisa tak jadi bapak-bapak ayo guys. Gitu. Nah, kita tengok bab berikutnya. Bab ke-168. Babu taswidul akabir. Bab
memilih pemimpin sing luwih tuwa. Di situ gitu apa? Judulnya. Oh iya, waduh. Mengangkat pemimpin orang yang paling tua atau lebih tua. Apakah di sini dicantumkan ada sebuah cerita? Ada sebuah cerita. Kalau nggak dicantumkan, tak cerita di sini. Ini. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW menerima sekelompok masyarakat. Kira-kira jauh jaraknya itu puluhan kilo dari kota Madinah. Kelompok masyarakat yang datang ini sudah sekitar 20 hari berada di kota Madinah. Belajar caranya wudhu, belajar dasar-dasar Islam, belajar sholat dan sholat jamaah. Kemudian Nabi tanya, rupanya sampean kabeh wis kangen ya, kepingin mulai ya. Iya ya Rasulullah, kami sudah meninggalkan keluarga, anak, istri dan pekerjaan sudah 20 hari ini. Oh gitu ah, ya wis mulia wis. Ketika datang waktunya sholat, salah satu di antara kalian adzano. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Dan hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua. Katanya yang meriwayatkan hadis ini, kami waktu itu adalah pemuda yang umurnya hampir sama semuanya. Termasuk di dalam urusan memilih siapa yang layak jadi imam sholat, satu di antara pertimbangannya adalah usia yang lebih tua. Salah satu pertimbangannya. Pertimbangannya banyak, satu di antaranya usia. Kita tengok hadis di dalam bab ini. Wa an Hakim ibni Qais ibni Asim anna abahu awsa inda mautihi banihi faqala Qais bin Asim itu berwasiat kepada anak-anaknya menjelang wafat. Biasanya pesan atau wasiat sebelum wafat itu sesuatu yang penting apa enggak? Kira-kira kita ini didatangi tanda-tanda kematian, kita mau berwasiat apa? Masuk gini, tolong wajah teflon sih, tolong kayak orang yo, sotil, kami plastik semua enak itu kayak malu, tolong kayak kakekmu. Ayo Anda mau nulis apa? Ini penting Bu. Nah, kita tengok sekarang. Para sahabat Rasulullah SAW itu kalau sudah menjelang akhir hayat mesti berwasiat. Lah ini di YouTube pun sama delok nanti 10 wasiat Ustadz Hasan Al-Banna. Tengah-tengah ditembak peluru, seluruh rumah sakit Mesir tidak boleh ada yang menerima beliau dirawat. Dalam keadaan ditembak oleh sniper yang tidak diketahui siapa itu, beliau menulis 10 wasiat. Sampai meninggal. Nah, kita tengok ini sekarang. Wasiatnya ini Qais bin Asim sahabat Rasulullah ini adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa sawwidu akbarakum, pilihlah pemimpin yang paling tua. Atau dibalik gini, jadikanlah pemimpin yang paling tua. Fa innal qauma, sebab sebuah kaum idza sawwadu akbarahum, apabila yang memimpin yang paling tua khalafu abahum, akan menjadi pengganti bapaknya, akan menjadi ganti bapaknya. Saya hentikan dulu di sini. Bu Ibu
Ibu-ibu, ini secara umum loh ya. Rata-rata bawaan perasaan dan hatinya kakak yang paling tua itu beda ambek adik nomor 4, 5, 6 itu. Jadi sing bareng itu ngalah, pinter nyerawungno, loman, gitu rata-rata itu gitu, rata-rata loh ya. Tapi ya ono sing tak ngono ya. Gitu, hedon. Di sini sahabat ini mengatakan bertakwalah kepada Allah, pilihlah pemimpin itu yang paling tua, sebab yang paling tua itu sebagai pengganti wong tua bapak. Fa'idha sawwadu asghar, dan yang kalau yang menjadi pemimpin itu yang paling kecil, azra bihim dzalik, itu menjadi aib bagi komunitas itu. Menjadi aib bagi komunitas itu. Fi akfaihim, menjadi aib. Wa alaikum bil mali wastina'ah, milikilah harta dan apa istina'ah itu diterjemahkan apa Bu? Istina'ah itu proses menghasilkan sesuatu, industri. Apa? Oh, milikilah harta dan kemampuan mengembangkan harta. Apa-apa pun alasannya fa'innahu matbahatun lil kirim, sebab harta itu menjadi kemuliaan bagi orang yang mulia. Wa yustaghna bihi 'anil la'im, dan dia bisa menjaga diri dari orang jahat. Dia bisa menjaga diri dari orang jahat. Wa iyyakum wa mas'alatin nas, hindarilah senang meminta-minta kepada orang. Hindarilah suka meminta-minta pada orang. Fa innaha min akhiri kasbir rijal atau kasbir rajul, karena meminta-minta itu adalah usaha terakhir seseorang. Usaha terakhir seseorang. Kau wepet, sekarang meneng. Wa idza mittu fala tanuh, apabila aku mati, apabila aku meninggal, matilah kucing aku. Apabila aku meninggal, janganlah kalian meratapi. Janganlah kalian meratapi. Fa innahu lam yunahha ala Rasulullah SAW, sebab Rasulullah saja tidak ada yang meratapi. Ibu-ibu, meratapi orang meninggal itu perilaku jahiliyah. Sebab mereka punya persepsi semakin banyak yang merasa kehilangan dan diratapi, semakin menunjukkan kemuliaan yang mati. Kadang-kala di sebagian suku di Indonesia bayarin wong jika menangis. Anda tahu apa enggak itu? Gitu.
Oh Rasulullah hebatnya kok ngono gak sing meratapi apa meneh aku sing mati. Itu lho maksudnya. Wa idza mitu fadfanuni bi ardin la tash'aru bidaqqa pikir ibni Wa'il fa inni kuntu ughafiluhum fil jahiliyah. Apabila aku meninggal, kuburkanlah aku di tanahnya si fulan, di tanah apa itu terjemahannya? Apabila aku meninggal, kuburkanlah aku di tanah apa? Bakar bin Wa'il sebab maka kuburkanlah aku di tanah di mana Bakar bin Wa'il tidak mengetahui kuburanku. Gitu. Karena aku di zaman jahiliyah telah mengambil kesempatan dari kelengahannya. Karena pada zaman jahiliyah Aku telah mengambil kesempatan dari kelengahannya. tidak paham. Di sini juga ada keterangan. Jadi kuburkanlah aku di tanahnya Bakar bin Wa'il. Karena aku mengambil kelengahannya pada masa jahiliyah. Yaitu pesan khusus yang berlaku untuk beliau. Pada intinya beliau itu kepingin dimakamkan di satu tempat gitu. Tapi yang berhubungan dengan bab yang kita kaji itu adalah salah satu wasiat penting seseorang menjelang wafat adalah berkomunitas di keluarga kita atau berkomunitas dengan siapapun. Kalau mau memilih pemimpin, pilihlah yang paling tua, sing paling senior, sing paling bisa dituakan, sebab itu akan menjadi pengganti bapak. Itu yang penting itu di situ. Yang penting itu di situ. Ibu-ibu sekalian, setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat Rasulullah itu setelah perundingan beberapa waktu musyawarah, maka memilih sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ternyata dugaan orang-orang benar. Abu Bakar itu wong sing paling sayang. Sejari Rasulullah begini, umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Jadi apa yang disabdakan Rasulullah, apa yang menjadi isyarat dari perilaku Rasulullah ketika beliau tidak bisa ngimami, Abu Bakar disuruh ngimami, itu menjadi perlambang setelah aku meninggal, ya Abu Bakar yang layak gitu loh. Dan Abu Bakar itu sahabat yang paling senior. Dari sisi usia itu termasuk sing senior. Dengan Rasulullah itu selisih umurnya Abu Bakar itu 2,5 tahun. Dengan Umar itu selisih sekitar 15 tahun. Sehingga 3 orang ini, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, itu meninggal di usia yang sama. Sama. Utsman 70 lebih, Ali 70 lebih. Kita tengok bab berikutnya. Babu yuqtas samrah asghara man hadara minal wildan. Bab memberi buah kepada anak yang paling kecil di antara yang hadir. Ini hadis yang jarang diamalkan orang.
bab berikutnya bagus. Bab memberi buah kepada orang yang paling kecil di antara yang hadir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu idza utiya bizah, apabila dibawakan buah panenan pertama. Gitu aja, situ gitu. Iya, tak menulis karena syaratnya begitu. Apabila beliau dibawakan buah panenan pertama, qala, maka beliau berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina, ya Allah berkailah kota kami, wa muddina takaran kami, wa sa'ina sok kami, wadah kami, barokatan ma'a barokah, keberkahan yang teriringi dengan keberkahan berikutnya. Setelah mendoakan begitu, summa nawalahu asghara man yalihi minal wildan, Nabi memberikan buah itu, buah panen pertama itu kepada anak kecil yang paling kecil yang terdekat. Gimana Bu? Panen apa saat ini? Panenan kelopo pertama, arek cilik jelas ini. Panenan sukun pertama, panenan nongko, gitu Bu. Jadi dipetik, coba bareng-bareng. Saya sebentar lagi mau panen nongko, ngarep omah. Ceritanya itu loh. Cari anak-anak kurang seminggu. Saya sudah memikirkan untuk mengamalkan di sini. Cari anak-anak seminggu lagi lah. Oh iya. Jadi saya mau berencana mengumpulkan anak kecil dungo bareng-bareng, terus hari ini kita mati di sini. Gitu. Saya sudah baca hadis itu sudah lama. Jadi ini kebiasaan Rasulullah SAW. Panenan pertama mengumpulkan orang dungo tidak kena hari ini. Gitu Bu, ya? Bisa gitu ya? Dan itu termasuk sifat kasih sayang kepada anak-anak. Biasanya panen pertama malah ngelirik. Lah aku kapan? Nah, yang anak kecil itu diprioritaskan. Sementara di masyarakat Jawa, ini, Bab 169. Babu rahmatis shaghir. Bab menyayangi anak kecil. Bab menyayangi anak kecil. Itu tidak perlu dijelaskan, hadisnya masih sama. Kebiasaan yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu adalah memuliakan yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Dan ada satu lagi yang perlu digarisbawahi, yaitu seneng nang arek cilik, menyayangi anak kecil. Itu tabiat yang melekat pada orang dewasa secara umum. Bab ke-170. Babu mu'anaqatus shabi. Bab memeluk anak kecil. Ibu-ibu sekalian, mu'anaqah itu bahasa ibu-ibu itu cipika-cipiku.
Cipika-cipiku itu Bu. Ini. Betul lah cipika-cipiku. Tergantung ejaan. Cipika-cipiku ini mana kok. Orang pulang haji cipika-cipiku. Yaitu mana kok berpelukan. Kita tengok. Wa an Ya'la ibni Murrah annahu qala kharajana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa du'ina ila ta'am. Kami keluar bersama Nabi, tiba-tiba kami diundang makan. Fa idza Husain yal'abu fi thariq. Tiba-tiba kami bertemu, rombongan Nabi itu bertemu dengan Husain, cucu kedua Rasulullah, anaknya Ali, anaknya Fatimah. Fa asra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amama al-qaum thumma basaqa yadayhi. Tiba-tiba Nabi Muhammad bergegas ke depan rombongan sambil membentangkan tangannya. Membentangkan tangannya itu gini loh. Kayak rubuhan ini. Rubuhan tidak salah. Thumma basaqa yadayhi. Jadi membentangkan tangannya. Faja'al al-gulam yafirru hauna wa hauna wa yudhiquhu Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta akhadha. Maka anak kecil itu ngepot kanan kiri. Guru yo berjalan ke kanan kiri, ngepot kanan kiri sampai membuat Nabi Muhammad SAW tertawa, maka beliau menggendongnya. Faja'ala ihda yadayhi fi laqanihi wal ukhra fi ra'sihi. Beliau meletakkan tangannya satu di pundak beliau, satu di kepala beliau. Apa di pundak? Apa di summa atanopo. Setelah digendong, maka kemudian beliau memeluknya. Summa qala. Kemudian Nabi bersabda, Husain minni wa ana min Husain. Husain ini termasuk bagian dariku, aku bagian dari Husain. Ahabballahu man ahabba Husain. Semoga Allah mencintai siapapun yang mencintai Husain. Butuh Al-Husain sibtun minal asbab. Husain ini adalah cucu di antara cucuku. Gitu ibu-ibu sekalian. Babnya apa tadi? Lah, jenengan itu seneng apa enggak memeluk anak kecil? Tenang, yo begini. Sebab aku ini jadi ustadz Bu, termasuk sing gagal mendamaikan pensiunan sampai masalah muda di masjid. Sing pensiunan itu kepingin masjid itu hening karena kepingin istighfar tenang, anak solo. Tapi sing juga anak cilik kepingin sosialisasi anak itu seneng masjid. Tapi wong tua tua lek rame dipelero ya. Gitu. Nah, logikanya anak kecil itu Bu, kotak jariah itu adalah bis-bisan karena mobil-mobilan. Tapi pensiunan itu kepingin ini masjid tenang, karena suaranya apa-apa. Gitu. Jadi saya termasuk ustadz yang gagal mendamaikan pensiunan sampai pasangan muda, Bu ya. Wangil Bu, titik temu nih wangil. Kecuali lek paham definisi khusyuk itu apa sih? Apakah khusyuk itu gak krungu apa-apa? Apakah khusyuk itu krungu apa-apa tapi tetap fokus sholat? Sebab Nabi Muhammad ini ya sholat, mimpin sholat. Krungu ibu-ibu itu bayi ini nangis, mau memanjangkan sholat, banding setir Rasulullah, tak pendek nangis. Nah Rasulullah kira-kira khusyuk. Lah pensiunan itu rata-rata memahami khusyuk gak perlu ngomong. Itu titik temu gitu. Padahal Nabi yang imamnya gak gendong putu,
merespon bayi menangis, gitu ya. Kalau Anda sholat, alhamdulillah khusyuk, oh, gak ngomong apa, keturunan saya. Gak ngomong apa, keturunan saya. Ya, saya itu ya, bab ke 171. Wah, kayak ini. Babu qublatur rajulil jariyah as-saghirah. Bab lelaki dewasa mencium anak perempuan yang masih kecil. Bab laki-laki dewasa mencium anak perempuan yang masih kecil. Iya, cerita bu ibu. Akhbarani Makhramah ibni Bukair an abihi annahu ra'a Abdullah ibni Ja'far. Abdullah bin Ja'far itu masa kecilnya pernah digendong sampai Rasulullah. Bapaknya jenenge Ja'far, itu sepupunya Rasulullah. Salah satu orang yang wajah dan penampakan fisiknya mirip dengan Rasulullah ada 4, salah satunya Ja'far. Dia punya anak namanya Abdullah. Ketika Ja'far meninggal, Abdullah ini dipotong nang tukang cukur oleh Rasulullah. Yuqabbilu Zainab binta Umar ibni Abi Salamah. Ini yang meriwayatkan ini pernah cerita ini. Itu Abdullah bin Ja'far itu pernah mencium Zainab bin Umar bin Abi Salamah. Wahia, si Zainab itu adalah ibnatun, anak perempuan sanataini au nahwa, usia 2 tahun. Usia 2 tahun. Jadi gak apa-apa dulu. Jadi orang dewasa mencium arek cilik. Ibu-ibu sekalian, Bu, menggulung pertanyaan. Batasi umurnya sampai saat ini, itu batasan umur. Ya, kadangkala ono arek umur 6 tahun, 7 tahun itu ayu. Ya, lah Anda harus preventif juga. Sebab gawane wong lanang iki beda-beda. Itu lho, Bu, ya. Jadi gak kena digawe patokan umur. Culuk. Gak iso sik cilik ngono. Sehingga saya pernah menegur ketika silaturahim ke seseorang. Bu anak sampean sing wedok-wedok sing umur 5 tahun sak podo sampe anak itu kayak ono celana dawa, Bu. Gila. Gak semua orang yang bertamu ke rumah sampean orangnya baik. Ya? Tak ada ya, Bu ya. Jadi jari Bang Nabi ya, Bu, kejahatan bisa terjadi kapan saja, di mana saja ya, dan dari siapa saja, dan terutama dari orang dekat. Karena itu apa? Waspada. Jadi harus takon, Bu, Ustaz, batasannya gini sih malah jambu itu piro. Tapi masing-masing orang harus berpikir. Preventif. Yang berikut. Anil Hasan qala istata'tu alla tanzura ila sya'ri ahadin min ahlik illa ayyakuna ahlika aw sabiyah faf'al. Hasan ini di sini adalah, ini bisa dua, bisa Imam Hasan Al-Basri tabi'in, bisa Hasan putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ada penjelasannya. Ini stata'ta, kalau engkau sanggup, alla tanzura ila sya'ri ahadin min ahlik,
untuk tidak melihat rambut seorang pun dari anggota keluargamu kecuali yang masih kecil, fafal lakonon itu ya. Itu apa? Kalau engkau sanggup untuk tidak melihat rambut seorang pun dari keluargamu atau kecuali istrimu, maka ya lakukanlah, kecuali si areku atau iku si cilik. Ilah Sofia yo balita. Ibu-ibu sekalian, itu ditempatkan di dalam bab bolehnya seseorang laki dewasa mencium anak perempuan yang masih kecil. Bab ke 172 terakhir. Babu mashi ra'sis shabi. Bab mengusap kepala anak cilik. Ini hebatnya di sini. Artinya hebatnya itu dari yang meriwayatkan hadis ini. Haddatsani Yusuf ibni Abdillah ibni Salam, telah menceritakan kepadaku Yusuf putranya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam iku bu yo ulama Yahudi Madinah sing alim. Ketika Nabi hijrah, dia ndelok Nabi datang, tapi belum masuk Islam. Kemudian setelah mendekat, dia mengatakan, "Istambartu min wajhihi annahu laisa biwajhin kadzdzab." Orang yang punya tampang semacam ini mustahil pembohong. Yahudi deh. Nah, dia punya anak namanya Yusuf. Dia Yahudi. Qala, lah Yusuf ini cerita, otomatis dia itu diceritakan bapaknya. Samani Rasulullah SAW Yusuf. Rasulullah memberi nama saya Yusuf. Wa aq'adani ala hijri, dan mendudukkan aku di pangkuan beliau. Hijri, pangkuan beliau. Wa masaha ala roksi, dan beliau mengusap-usap kepalaku. Ya Allah, hebat. Jadi yang meriwayatkan hadis ini itu meninggal pada tahun sekitar 100 Hijriah. Ya wajar. Berarti usianya dia 90. Nabi itu meninggal tahun 11 Hijriah. Dia meninggal pada zaman kekhilafaan khilafah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu memimpin tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Tahun setengah ya. Masuk panjang umur. Jadi anak kecil tadi itu ya diberi nama oleh Rasulullah Yusuf, lungguh di pangkuan Rasulullah di ini loh Bu, kalau Anda di struktur masyarakat dan keluarga Anda tua dan dituakan, apa tadi? Lek tua itu karena usia, lek dituakan itu karena mungkin keilmuan atau kesolehan atau apa. Maka bersikap baik dan ngomong kayak gini. Saya mengulang-ulang cerita seorang bapak usia 70-an sekarang, tinggalnya di Jakarta. Beliau itu kalau ketemu saya mesti cerita bolak-balik. Aku biar waktu cilik Ustaz, omaku ditekani Buya Hamka. Kepala aku ini diusap-usap orang aku didungakno. Gitu. Itu kenangan yang apa istilahnya? Kakaknya juga cerita seperti itu saya.
Kak beliau itu cerita, ini kalau adikku disop-sop ya angkai. Gitu. Ya, kalau Anda tua dan dituakan. Hadis nomor 2 di dalam bab ini. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kuntu al-abu bil banati inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermain-main dengan anak perempuan. Jadi julinan sampai konco saya. Sayyidatina Aisyah itu menikah dengan Rasulullah sekitar usia 9 atau 12 tahun. Meskipun ada riwayat lebih daripada itu. Saya bermain sampai arek itu di rumah Rasulullah. Wa kana li sawahib yal'abna ma'i. Saya memiliki sawahib itu golekan. Boneka. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yanqam anna min fayusiru bihinna ilayya fal'abna ma'i. Kalau Nabi masuk ke rumahku, maka teman-temanku itu semburat di kafe. Karena kena dibawai Rasulullah. Jadi Sayyidatina Aisyah. Maka beliau, kalau sudah teman-teman Sayyidatina Aisyah itu semburat itu, maka beliau mempersilahkan ya studi nono enggak apa-apa. Apa Bu? Di situ apa diterjemahkan? Beliau mendatangkan mereka kepadaku, lalu Terus? mereka bermain bersamaku. Terus? Oh, jadi disuruh datang gitu, dipersilahkan. Studi nono enggak apa-apa. Nah, ini ditempatkan di dalam tapi gak mengusap kepala kan? Tapi ditempatkan di dalam bab mengusap kepala anak kecil. Pada intinya gitu loh Bu. Fitrah yang melekat pada anak-anak itu adalah bermain. Coba ulangi Bu. Fitrah yang melekat pada anak-anak adalah bermain. Di dalam kamusnya orang dewasa itu gini lah murid-murid. Tulinan. Padahal bermain itu adalah belajar bagi anak-anak. Sehingga belajar yang sebenarnya untuk anak-anak itu adalah bermain yang menyenangkan. Setuju apa? Setuju saya kok gelem sih dunia ini. Itu dengan catatan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Adakah sesuatu untuk dibicarakan? Tinggi, yang ada 164 tadi yang melampaui batas. oh iya. Inna min ijlalillah ya. Kenapa? Menjaga hafalan. Apa termasuk yang ini dosa besar itu tidak menjaga hafalan, tidak memurutkan. Jadi kayak ya lupa-lupakan gitu loh. Sudah? Saya bacakan di sini. Walal jafi anhu, dan orang yang tidak dapat ngereken haknya Al-Quran. Al-jafa gak ngereken adalah ayatul kahu ba'da alimah. Dia meninggalkannya setelah tahu. Setelah hafal terus hafalannya gak dicoba. Fa'idha kana nasihi ba'da khifdihi fa'innahu ya'udu minal kabair. Dan apabila orang itu sengaja melupakannya setelah dia hafal, maka terhitung sebagai dosa besar. Nuhu. Wasahihu annal ghali fil Qur'an man yujawizul hadfihi min haitsu lafzihi wa maknahu bi ta'wilin batil. Pendapat yang lebih sahih, berlebih-lebihan terkait Al-Qur'an itu menyangkut hurufnya enggak dijaga, lafadznya enggak dijaga, dan dia suka mengikuti takwil yang batil. Nah, kalau Anda bertanya tadi,
apakah termasuk yang melampaui batas terkait Al-Quran itu apal terus gak gelem murojaah? Ya termasuk. Gitu loh Bu. Oleh karena itu Bu, ya menjaga orang punya siklus hafalan itu ya apa? Tapi pahalanya gede. Maka bantulah kalau Anda punya putra putri itu punya hafalan Quran, paling tidak jadi loro. Imam masjid atau jadi guru ngaji. Dia menerima setoran hafalan binador maupun bil khair. Maka itu akan membantu dia menjaga hafalan. Dan di UIN Malang ini biasanya arek gaya komunitas murojaah. Tapi yo di antara 100 itu sing melok ya paling 5. Sing liyane yo entek kabeh lumayan. Gitu ya. Ada tips untuk ibu-ibu yang Oh ibu-ibu biasanya itu di rumah yang nggak biasa. Iya sudah. Kunci ini jawaban saya itu ada pada pertanyaan Anda tadi. Murojaah. Cara ini ngomongin memorize is by repetition. Menghafal itu karena repetition. Repetition itu pengulangan. Anda tahu perumahan paling ruwet saat dunia asal jasa. Di Jitu itu 6 blok F 24 HH. Wah, itu gangnya. Itu kalau 1-2 kali Anda tersesat. Tapi kalau 5-50 kali Anda tidak akan tersesat. Hafalan itu. Kalau Anda sering membacanya, maka Anda akan ingat. Dan tipsnya kalau kepingin kuat hafalannya 2. Ya, punya irama dan tahu maknanya. Ya wis iku. Punya irama dan tahu maknanya. Sopo sing apal lagu Indonesia Raya? Apal kabeh to? Sekarang coba nyanyikan Indonesia Raya tanpa irama. Coba dijawab. Ayo. Kendati Anda sudah tidak upacara bendera 30 tahun. Ya, tapi karena Anda tahu iramanya, Anda tahu. Quran ya ngono, Bu. Kalau Anda punya iramanya dan Anda konstan dengan irama itu, kuat terjaga. Apalagi Anda tahu maknanya. Paham ya, Bu? Iki omongan ini. Kalau Anda sudah tahu prakteknya, Anda akan oh iya bener. Jadi ono arek apalannya akeh, terus ganti irama. Yo paling mencorotan. Wah, apalane ora ndi. Gak fokus di sana. Ya? Ya sudah itu resepnya. Ampun. Kalau tidak ada, tutup dengan doa. Yang punya hafalan semoga tetap tercapai. Terus titik disubuhi, lu apik timbangane wae gak dimaca. Ya, telung juz tapi dijogo menanan, disyukuri, kayak sholat malam itu terbiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmil zalimin ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam.